Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, mohon maaf apabila ada suara-suara yang cukup mengganggu. Saya selaku asisten praktikum PMLDI akan menjelaskan tentang modul 1 terkait pemilihan motor listrik. Nah, motor listrik itu sendiri adalah suatu alat yang digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Motor listrik ini terbagi atas beberapa jenis, misalnya ada motor DC, motor induksi, motor sinkron, dan lain sebagainya. Di laboratorium teknik elektromagnetik sendiri ada beberapa jenis motor, seperti di sini ada motor sinkron, kemudian ada revolution motor, ada mesin motor DC, kemudian ada juga mesin DC tapi dia variabel compound, kemudian motor sinkron lainnya, dan ada motor induksi 3 fasa, ada motor induksi 1 fasa juga, dia ukurannya jauh lebih kecil, dan ini juga sama, motor induksi 3 fasa, cuman fabrikasinya aja yang berbeda. Nah, untuk pemilihan motor ini kan dia disesuaikan oleh kebutuhan. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan pilihan terhadap satu motor listrik. Nah, di sini dalam pemilihannya itu kita harus paham tentang yang namanya RIS. Jadi RIS ini itu singkatan dari requirement, terus infrastructure, standard, dan environment. Nah, untuk requirement sendiri ini atau persyaratan dan ketentuan ini meliputi karakteristik torsi, kecepatan, bearing, dan beban poros. Nah, dan lain sebagainya. Kemudian karakteristik motor ini bervariasi dengan sifat pengaplikasian dan jenis tugas yang diharapkan, jadi sesuai kebutuhan. Misalnya, aplikasi seperti kecepatan konstan, torsi konstan, kecepatan variabel, tugas berkesinambungan atau intermitan, sering start atau stop secara tiba-tiba, dan lain sebagainya. Jadi contoh dalam keterbatasan mekanik, salah satunya ini torsi motornya itu terkunci. Nah, di mana torsinya ini merupakan torsi maksimum motor yang dihasilkan selama startup dari kondisi diam. Kemudian untuk infrastruktur sendiri, di sini dia meliputi suplai tegangan listrik, listrik lokal ya atau utama. Kemudian ada pembatasan arus, konsumsi daya reaktif, dan lain-lain. Misalnya, ketidakseimbangan dalam tegangan suplai mengakibatkan arus dari 6 sampai 10 kali persentase ketidaksetimbangan tegangan. Jadi hal ini menyebabkan pembangkitan arus rangkaian negatif pada rotor akan mengakibatkan overheating dan kegagalan prematur motor. Jadi efisiensi motor ini akan berkurang jika diterapkan pada tegangan lebih atau over voltage maupun under voltage. Nah, bahkan jika motornya ini mendapatkan beban yang ringan, over voltage-nya ini akan tetap menyebabkan adanya kenaikan arus. Jadi tetap ada overcurrent, terus juga temperatur suhunya juga akan naik, sehingga mengurangi usia motor karena windingnya ini akan lebih cepat panas. Kemudian lanjut ke bagian selanjutnya ada standar. Standar ini ada beberapa macam yang digunakan, contohnya di sini meliputi IEC. IEC ini dia singkatan dari International Electrotechnical Commission. Terus ada NEMA ini National Electrical Manufacturers Association. Terus ada MAPS, Minimum Energy Performance Standard. Ada juga yang biasa kita kenal ISO itu International Organization for Standardization, dan lain sebagainya. Nah, contoh IEC ini dia adalah standar yang mengatur rotating equipment. Nah, berbasis metrik. Jadi dia satuannya milimeter, sedangkan untuk NEMA ini dia berbasis imperial. Satuannya inci. Dalam aplikasinya itu ada satuan daya dalam horsepower, HP maupun kilowatt. Nah, jadi perlu kita ketahui, mungkin umumnya kita sering dengar itu satuan standar internasional atau SI, tapi ada juga beberapa standar lain, misal dari British Imperial Units atau United States Customary Units atau United States Unit System. Jadi itu bisa dibilang standar satuan yang digunakan di Amerika Serikat. Ada juga yang di United Kingdom atau di Inggris itu sebutannya FPS Unit System atau Foot Pound Second. Nah, lanjut ke environment, itu meliputi kondisi ambien. Kondisi ambien itu kondisi lingkungan, suasana ledakan, jenis tanah, metode pendinginan. Jadi kan di motor itu tetap ada cooling fan seperti itu dan lain sebagainya. Misalnya untuk ambient temperatur, jadi suhu lingkungan. Saat motornya ini belum dioperasikan, maka suhu motor ini akan sama dengan suhu sekitarnya atau suhu ruangan. Untuk di standar NEMA sendiri, nilai untuk suhu ruangan yang digunakan adalah 40 derajat Celcius. Biasanya juga kondisi lingkungan ini mempengaruhi pemilihan motor, mulai dari atmosfer yang korosif, jadi karat. Biasanya ada beberapa komponen yang mudah korosif atau berkarat, dan kelembapan yang tinggi, seperti itu. Nah, ini untuk mempersingkat video, saya hanya akan mengambil salah satu contoh brosur untuk kita bedah.
yaitu brosur AC servo motor. Dia untuk BSM series fabrikasi ABB. Jadi ABB itu Asia Brown Boveri. Jadi salah satu perusahaan multinasional yang kantor pusatnya itu terletak di Swiss. Nah, motor servo ini sendiri kan bisa dikatakan dia sebuah perangkat atau aktuator putar yang dirancang dengan sistem kontrol umpan balik loop tertutup. Jadi ada feedbacknya, terus prinsipnya itu closed loop. Nah, sehingga dapat di setup atau diatur untuk menentukan dan memastikan posisi sudut poros output motor. Jadi karena di sini dia motornya itu AC, maka bisa untuk menangani arus yang tinggi atau beban yang berat. Jadi dia lebih banyak diaplikasikan di mesin-mesin listrik. Contohnya itu mungkin untuk mesin CNC atau komputer numerical control, pengemasan dan penanganan material secara otomatis. Seperti itu. Bisa juga untuk DVD player, mobil listrik, cooling fan komputer, dan lain sebagainya. Kemudian lanjut ke bawah. Di sini cuman sekedar informasi yang diharapkan, yang ingin diberikan oleh perusahaan itu kepada konsumennya. Nah, di sini ada beberapa yang akan dibahas. Itu ada BSM N series, C series, terus kemudian ada yang SS BSM ini stainless steel brushless. Terus kemudian ada SM25 33 series, ada engineering information-nya juga. Jadi karena dia ini berupa brosur, jadi lebih lengkap dibandingkan katalog. Untuk brosur yang sendiri dia informasinya lebih detail. Seperti itu. Di sini cuma untuk gambar produk. Kemudian di sini ada introduction to motion control and PLC products. Jadi di sini bisa dikatakan sebagai general information. Nah, di sini untuk yang pertama ada solutions. Jadi solusinya di sini ABB ini dia ingin memberikan solusi kepada konsumennya, mulai dari mungkin optimalisasi waktu, kemudian biaya yang lebih hemat dan lain sebagainya. Nah, di sini mereka membuat atau mencangkup produknya mereka ini mencakup multi-axis motion controllers, terus ada high performance motion control drives, kemudian ada rotary servo motor, PLC dan HMI. Jadi ini udah jadi satu kesatuan yang mereka rancang untuk berinteraksi. Nah, untuk memberikan solusi kepada konsumen. Jadi sesuai, mereka menyesuaikan kebutuhan konsumennya. Yaitu atas dasar apa? Atas dasar experience-nya mereka. Jadi pengalaman apa yang mereka lihat. Jadi secara teknisnya ini mereka memecahkan solusi permasalahan kebutuhan pelanggan. Jadi mereka mengevaluasi selama bertahun-tahun apa sih yang dibutuhkan oleh pelanggan, mulai dari pemeliharaan lapangan, adanya feedback, terus kemudian mereka memastikan bahwa produknya mereka ini memenuhi kebutuhan pengguna, terus fleksibel atau fleksibilitasnya tinggi, kinerjanya juga sesuai yang diinginkan. Nah, di sini mereka ada pilihan choice. Mereka ini menawarkan berbagai macam produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar, mulai dari mungkin perancangan produknya mereka, spesifikasi, akses data teknis, dan lain sebagainya, pemesanan. Jadi mereka ini mempermudah seperti itu dalam bisnisnya, pemesanan dan lain sebagainya. Terus kemudian di sini ada quality, reliability, kemudian design. Jadi mereka udah tersertifikasi ISO. Jadi ISO ini International International Organization for Standardization. Jadi mereka udah terverifikasi, kodenya di sini 9001 pada tahun 2008.
Jadi mereka memastikan kesesuaian dengan persyaratan pelanggan dan standar kualitas dengan menggunakan alat CAD, dan teknik manufaktur terbaru. Jadi mereka tetap melakukan pengembangan, mulai dari desainnya, manufakturnya, pengujian akhir, yang memastikan bahwa kualitas dan keandalan rancangan mereka itu tetap sama ataupun meningkat sesuai dengan perkembangan zaman seperti itu. Kemudian ada bagian informasi, jadi untuk memudahkan pelanggannya mereka, konsumen, itu mereka menyediakan literatur produk atau bisa dibilang brosur, katalog, buku, manual book dan lain sebagainya itu yang bisa diakses di websitenya mereka. Nah, itu semuanya udah informasi yang relevan itu semuanya udah dari situ, mulai dari controller, PLC-nya, terus informasi teknis, berita terbaru, aplikasi, catatan aplikasi dan lain sebagainya. Di sini juga mereka mencantumkan beberapa brosur, katalog juga yang bisa diakses oleh kita. Jadi mereka itu punya produk yang banyak banget, nggak cuma dari motor servo ini sendiri. Nah, di sini untuk AC servo motor, untuk BSM N series-nya ini dia brushless servo motor. Jadi motornya ini sudah tidak menggunakan brush lagi. Untuk proses komutasinya ini menggunakan controller dan sensor. Jadi tadi udah dikatakan menggunakan PLC dan HMI. Kemudian ada juga di sini keterangan low inertia. Jadi kalau kalian ketahui momen inersia itu dia adalah kecenderungan satu benda untuk berotasi pada porosnya, terhadap porosnya. Jadi semakin besar, jadi misal ya, benda ini memiliki inersia yang besar, maka benda itu cenderung susah untuk bergerak atau berputar. Nah, sedangkan di sini untuk motor servo BSM N series dia memiliki momen inersia yang rendah, jadi mudah untuk berputar atau bergerak. Di sini juga ada penjelasan seri BSMN ini dia memberikan momen inersia yang rendah dengan torsi yang tinggi. Nah, jadi yang dirancang untuk respon kinerja yang sangat baik. Nah, seri ini dia memiliki desain industri yang kokoh dan tahan lama, serta dibuat dengan magnet neodymium iron boron. Jadi torsi puncaknya ini mampu mencapai 4 kalinya torsi nominal. Nah, sehingga motor ini dia bisa digunakan untuk memberikan torsi akselerasi yang tinggi dalam aplikasinya. Nah, motor ABB ini dia tersedia berbagai macam perangkat. Nah, dengan feedback yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Terus juga di sini untuk konfigurasi standar EAC dan NEMA ini sudah tersedia. Nah, bisa kita lihat di sini ada berbagai opsi umpan balik feedbacknya, mulai dari resolver, terus ada incremental absolute encoders. Nah, kalau kalian lihat di sini encoders itu dia satu alat yang dipakai untuk berfungsi sebagai sensor. Jadi dia nanti akan memberikan sinyal umpan balik atau feedback ke sistem kontrolnya itu untuk menentukan posisi dari targetnya itu. Jadi ketika sistem kontrolnya ini mendeteksi posisi target pada motor servonya udah benar, maka putarannya ini secara otomatis akan berhenti. Namun jika posisi target atau sudutnya porosnya ini belum tepat, maka motor servonya ini akan diubah posisinya terlebih dahulu sampai sesuai atau benar. Terus ada Hall sensornya. Nah, di sini ada precision rotornya itu. Jadi untuk akselerasinya di sini dia memiliki kemampuan akselerasi yang tinggi. Jadi untuk bergerak cepat, kemudian menyelesaikan pekerjaan dengan cepat, torsi yang tinggi terhadap rasio inersia. Jadi memungkinkan alat berat ini menghasilkan lebih banyak suku cadang per jamnya, seperti itu. Kemudian di sini untuk O-ringnya
itu memiliki ketahanan terhadap kelembapan atau debu. Jadi memiliki keandalan dan umur yang panjang. Maksudnya penggunaannya itu, usia penggunaannya lebih panjang, lebih lama. Kemudian di sini ada pengoperasian suhu tinggi. Jadi ada high temperature operation. Di sini dilengkapi oleh over temperature protection thermal switch. Jadi ada proteksinya. Jadi motor itu tetap harus ada sistem proteksinya juga. Di sini disediakan over temperature. Jadi ketika suhunya itu sudah melebihi dari yang mampu ditahan oleh motor ini, maka secara otomatis proteksinya ini akan bekerja untuk mengamankan motor itu. Lanjut, di sini ada tabel. Jadi sebenarnya ini gambarnya kepotong ya. Nah, ini kita bisa lanjut ke gambarnya dulu. Di sini ada konstruksinya, ini dia udah disegel. Kodenya di sini IP54. Ada shaft oil sealnya juga. Ada persentase RH non kondensasinya. Kemudian ini tanpa penurunan 1000 M atau 3300 kaki. Itu satuan. Kemudian ada popular shaft atau pemasangannya dan dimensi poros. Ini mounting dimensionnya. Ini ikut di stock dan custom. Jadi bisa udah ada yang dijual atau bisa kita custom, bisa mesan sendiri. Nah, untuk standarnya sendiri di sini ada IEC dan NEMA. Kemudian ada bantalan. Bearingnya ini dia udah terbukti keandalannya. Jadi 4 kali lebih lama dari umur bantalan yang digunakan. Seperti itu, yang umum digunakan. Kemudian untuk di sini shaft seal-nya ini segel porosnya dia opsional, bisa bebas dipilih. Kemudian di sini capture front bearing. Jadi bantalan depannya ini dia menghilangkan gerakan aksial. Sini ada eliminate axial movement. Kemudian ada juga high voltage insulation. Jadi ada isolasi tegangan tinggi. Nah, di mana di sini gulungannya windings atau kumparannya ini dia untuk perlindungan tegangan. Nah, di sini tegangan tambahan. Jadi ada proteksinya lagi. Nah, itu untuk meningkatkan keandalan dan meningkatkan perpindahan panas. Jadi ada untuk sistem proteksinya itu bisa dikatakan cukup kompleks. Jadi untuk motornya ini aman dan kualitas dan keandalannya pun juga terjamin. Nah, bisa kalian lihat di sini ada tabel. Jadi motor family, jadi bisa dikatakan masih dalam satu jenis yang sama, cuman bedanya mungkin dari size-nya, terus ada kapasitasnya juga. Di sini BSM series N, tapi kodenya yang 50, ada 63, 80, 90 dan 100. Di sini untuk size-nya satuan milimeter. Bisa kalian lihat untuk yang tipe 50 BSMN series tipe 50 ini dia size-nya 55 mm. IN ini dia inci, satuan inci. Itu untuk masanya itu 2,1 inci. Terus itu panjangnya. Terus kemudian untuk torsi range-nya itu ada LBIN. LBIN-nya ini pound atau kalau di Indonesia disebutnya pound inch. Jadi dia itu untuk satuan torsi atau momen gaya. Seperti itu. Jadi kalian jangan bingung kalau semisal ada yang nanti LBF in, itu sama aja, bedanya dia pound force inch. Jadi satuan dalam kategori torsi momen.
momen torsi, tapi dia satuan itu tuh umumnya dipakai di United Kingdom, di Inggris. Jadi sistem satuan FPS itu tadi foot pound second system. Jadi satuannya mereka seperti itu. Ini untuk range-nya dari 3,9 sampai 12. Itu untuk torsinya. Nah, ini torsinya juga itu bisa diubah ke satuan Newton meter. Sebenarnya kan kalau di standar SI itu untuk torsi satuannya Newton meter. Nah, cuman sebenarnya bisa dikonversi juga ke pound inch gitu. Pound inch. Oke, jadi di sini lanjut ke data berikutnya, ada AC Servo Motors BSMN series. Jadi di sini ada penjelasan. BSM series ini dia menyediakan aplikasi dengan inersia rendah untuk mencapai kemampuan akselerasi yang tinggi. Jadi untuk memposisikannya lebih cepat dan untuk mendapatkan throughput alat beratnya ini juga yang tertinggi. Nah, di sini untuk mereka itu motornya bisa bekerja keras, maksudnya untuk kemampuan kerja motornya itu cukup handal, kualitasnya tinggi. Nah, di sini untuk meningkatkan produktivitas, increasing productivity, kemudian ada meningkatkan kualitas suku cadang, kemudian memberikan presisi dan mengurangi biaya. Jadi sini cost di banyak aplikasi. Jadi mereka ini benar-benar memberikan banyak kelebihan untuk konsumennya itu. Nah, di seri ini itu memberikan torsi stasioner terus menerus mulai dari 3,9 pound inci atau 0,4 Newton meter sampai 354 pound inci atau 40 Newton meter. Nah, di sini torsi puncaknya ini 4 kali terus menerus. Jadi for time continuous, secara terus menerus akan naik 4 kalinya gitu, dari torsi kerja nominal. Nah, di seri ini dia memiliki nilai inersia terendah dan sini untuk memberikan torsi maksimum per ukuran paket. Nah, jadi di sini ada tabel, di sini ada continuous stall torque, ada continuous stall ampere, terus speednya ini kan di series ini kan udah ada yang 50N, ada yang 63N, tapi beda lagi, ada yang 133AX, masih ada lagi yang kodenya 175AX. Jadi tipenya, jenisnya itu nggak hanya satu. Ini ada motor inersianya juga, momen inersianya. Nah, ini kalau kalian lihat LBIN ini kita penyebutannya pound inch. Tapi kalau di Indonesia itu pound inci seperti itu. Jadi nilai pound incinya ini dia 3,9. Nah, kalau nilai 3,9-nya itu kita kali dengan faktor ketentuan 0,1129, itu nanti hasilnya akan mendapatkan 0,45 Newton meter. Jadi sebenarnya pound inci, satuan pound inci dengan Newton meter ini ya sama aja gitu, cuman bedanya kalau di satuan LBinci nilainya itu 3,9, kalau kalian konversi ke Newton meter jadinya 0,45 seperti itu. Ini untuk torsinya. Kemudian untuk ampernya, rating arus itu 1,49 ampere untuk yang BSM 50N 133AX. Nah, untuk kecepatannya ketika dia pada tegangan 320 volt bisa mencapai 7.500 RPM. RPM itu satuan kecepatan putar motor. Terus kemudian di sini motor numbernya. Ini nomor, cuman kodenya aja. Terus motor inersia, momen inersianya di sini ada pound inci second kuadrat, kemudian bisa dikonversi
ke kilogram sentimeter kuadrat. Jadi kalau dalam pound inci secondnya dia nilainya 0,0006, ketika dikonversi dia jadinya 0,0677 untuk satuan kilogram sentimeter kuadrat. Itu juga sebenarnya sama. Jadi nilainya kalau dikalikan dengan nilai itu juga hasilnya akan sama. Nah, mungkin ya sama aja untuk ke bawah, cuman meskipun dia masih sama dengan series yang sama, N series, terus kemudian di sini masih sama-sama tipe 50, kode 50. Cuman di sini untuk yang 133AX dia kapasitasnya lebih besar, arusnya juga jauh lebih besar dibandingkan yang 175AX. Meskipun untuk torsinya, inersianya itu tetap sama. Seperti itu. Jadi ya disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, ini bisa kita lihat ada performance curve. Jadi ada kurva untuk membaca performa atau kinerja dari motornya itu. Nah, di sini kalau kalian lihat untuk kurvanya ini, kita ambil salah satu contoh yang DSM 50N itu untuk 133. Di sini pada ketika dia tegangannya 320 volt DC, dia bisa mencapai torsi 0,9 Nm dengan kecepatan 7 dikali 1000 rpm. Jadi 7000 rpm kecepatannya. Dengan ampere di sini 5 ampere. Terus LB yang dalam pound incinya dia 16 pound inci. Sedangkan untuk yang 16 ketika dia tegangannya 160 volt DC, di sini kecepatannya mencapai 5000 rpm. Dalam satuan pound inci torsinya 11,5 pound inci. Untuk torsi dalam satuan newton meternya di sini bisa mungkin 1,3 newton meter, dan untuk ampernya ini 3,7 atau 6 ampere, seperti itu untuk pembacaan kurvanya. Dan untuk di sini datanya ada general data. Untuk model numbernya itu DSM 50N 275, 333, terus ada juga 375. Sama-sama series N 50. Nah, di sini untuk torsinya continuous torsi yang secara terus-menerus itu ada 7,9 pound inci untuk 275. Untuk yang model 333 dia mencapai 12 pound inci, sama seperti yang model 375. Kemudian untuk arusnya itu dia ratingnya 1,42 ampere. Nah, di sini untuk yang model 333 ini dia arusnya lebih tinggi, itu sampai 4,56 ampere. Sini ada torsi puncak mencapai 32 pound inci. Jadi bisa dikatakan 4 kali lebih besar. Jadi 4 kalinya torsi continuousnya ini. Jadi torsi puncaknya itu bisa dari 4 kalinya torsi nominal, seperti itu. Terus sini ada peak current, arus puncak, jadi 4 kalinya juga dari arus nominal, itu 4,87, seperti itu. Thermal resistansi, jadi ada ketahanan panas. Tahanan panasnya itu di sini 2
derajat Celcius per watt. Jadi tetap ada suhu, temperatur. Nah, di sini untuk thermal time constantnya ini 11 menit. Jadi lewat dari situ mungkin akan terdeteksi oleh sistem proteksinya. Tadi kan ada sistem proteksi over temperatur. Untuk over temperatur seperti itu. Terus ini ada mechanical time constant dengan electrical time constantnya ini dalam satuan milisecond. Jadi sangat singkat, waktunya ini sangat singkat. Di sini untuk mechanical time constantnya dia 0,35, untuk electricalnya dia 2,1. Jadi ketika di sini dia tegangannya rendah 160 volt, maka kecepatannya hanya mencapai 2000 rpm. Seperti itu. Ini sama kok, cuma pembacanya beda nilainya saja. Nah, di sini ada electrical datanya untuk torsi konstannya ini dia 6,66 pound inci per ampere atau newton per ampernya 0,75. Untuk tegangan konstannya di sini VPK ini voltage peak atau tegangan puncak per KRTM. Nah, ini di sini K-nya ini seribuan, jadi dibaca 1000. RPM ini kecepatan. Nah, jadi tegangan puncaknya ini dia 64,3 voltage peak volt per 1000 rpm. Kemudian ada resistansi tahanannya ini dalam satuan ohm itu sebesar 16. Kemudian induktansinya 33,2 mH. Ini mili ya, bukan Henry. Kemudian untuk mechanical data ada inersia pound inci second kuadratnya itu 0,00011 atau 11. Kalau diubah ke kilogram sentimeter kuadrat nanti jadinya 0,124. Nah, di sini ada maksimum speed yang bisa dicapai, kemampuan kecepatan putar motornya bisa mencapai 1000 rpm untuk maksimumnya. Lebih dari itu akan terjadi trip. Kemudian untuk number of poles, kalau kalian lihat di spesifikasi motor itu biasanya ada keterangan pole itu dia kutub. Jadi ketika di dalam gulungan itu, jadi dalam motor itu memiliki gulungan, jadi ada gulungan kumparan dengan sistem kerja 4 kutub. Untuk massanya di situ ada pound massa per kilogram, jadi ada 3,4 pound per 1,6 kilogram. Seperti itu. Nah, ini untuk pembacanya sebenarnya sama aja. Cuman yang membedakan itu kapasitas, mulai dari mungkin arusnya, tegangan, dan lain sebagainya, dayanya, kecepatannya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan kalian aja. Misal di sini kalian butuhnya torsi yang tinggi. Ini kan torsinya sama aja berarti ya. Nah, tapi butuh arusnya juga tinggi. Nah, berarti kalian bisa pakai yang BSM 63N model 333. Seperti itu. Ini sama aja. Untuk datanya itu secara garis besar, untuk pembacanya sama aja sebenarnya. Jadi kalau kalian katalog brosur itu dia informasinya lebih detail terkait teknikal datanya itu sangat lengkap dibandingkan dengan katalog sebenarnya. Ya, di sini untuk BSM C-Series. Nanti kalau untuk mempersingkat waktu nanti bisa kalian baca-baca sendiri untuk yang C-Series ini seperti apa, kelebihannya dibandingkan sama yang M-Series tadi apa, meskipun mereka satu seri BSM, tapi pasti ada perbedaan. Entah itu misal di sini untuk torsinya ini ya, untuk torsinya di sini bisa mencapai 1,2 M, mulai dari 1,2 Nm sampai 134 Nm.
jadi lebih dari yang sebelumnya, yang N series. Seperti itu. Untuk di sini datanya juga sama kok. Tadi untuk torsi dengan inersia, nanti cuman konversi nilai. Jadi ketika kalian satuannya pon inci, nilainya 10,6. Ketika kalian konversi ke satuan Newton meter, nilainya 1,2. Seperti itu. Kecepatannya di sini beda, ada yang 6000 rpm untuk model 150AX. Nah, di sini kalau 4000 cuma 4000 rpm dia untuk model 175AX. Jadi meskipun seriesnya sama, modelnya beda, kapasitasnya juga kemampuannya beda. Itu dari tegangan, rating tegangan, arus, kecepatan, torsi, dan lain sebagainya. Itu bisa aja beda. Kemudian ya di bagian ini tuh dia cuman dimensinya. Jadi poros IEC, jadi untuk standar IEC dia gambarannya outline drawingnya seperti ini untuk yang DSM 50 series, untuk yang 63/80 series. Jadi sini udah ada lebar, panjang, bentuknya, gambarannya tuh seperti ini. Jadi ada sedikit perbedaan memang untuk setiap seriesnya, meskipun mereka sama-sama N series. Seperti itu. Ini untuk dimensionnya ini dalam 1 mm atau inci. Seperti ini. Cuman ini ada pembedaan kode ya tadi. Jadi nilai panjangnya dalam milimeter, inci, ada resolver, encoder. Jadi untuk sensornya segala macam itu tetap ada ukuran, ketentuan ukuran panjangnya. Terus di sini ada motor kode untuk breaker, break motor length, adder. Jadi nanti kalian bisa coba cari tahu encoder itu, semisal dia di sini without, tanpa break, dengan break itu bedanya apa? Itu kalian kalau pengen lebih tahu detailnya. Di sini juga ada gambaran, tapi dalam standarisasi NEMA. Jadi kalau di standarisasi NEMA, mereka penggambarannya itu seperti ini, outline drawingnya itu seperti ini. Sama tadi, bedanya dia di sini satuannya inci. Seperti itu. Lens ini panjang lengannya. Jadi dari lengan momen, jarak seperti itu. Jarak dari porosnya. Jadi gambarannya seperti ini kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini ada blower cooling option. Blower cooling optionnya ini kan tetap harus ada cooling fan. Nah, di sini cooling fan-nya dia nyebutnya blower cooling. Jadi peniup, pendingin. Jadi dia meniupkan, ada angin yang itu ditiupkan nantinya. Itu pakai ini motor tanpa brake. Ini untuk motor dengan brake-nya. Ini volt AC-nya satu fasa, tapi beda rating tegangan. Ini untuk blower kit number-nya. Jadi mereka tuh untuk brosur mereka benar-benar detail sampai ke bagian komponen-komponen yang ada di motornya, mulai dari ketentuan penggunaan blowernya itu tipenya seperti apa, dimensinya, panjangnya, beratnya, masanya, lebar, itu tetap harus ada ketentuannya. Seperti itu, nggak bisa kita pakai motor ini nanti kita cooling fan-nya pakai yang ini aja, itu nggak bisa, harus disesuaikan seperti itu. Di sini ada stainless steel brushless motor, cuman beda itu aja sih, beda jenisnya aja. Nanti kalau kalian pengen lebih tahu lagi, silahkan kalian baca-baca brosurnya, karena secara umum ya pembacaannya memang hanya seperti ini.
kita cuman biar tahu aja nilai-nilainya, torsi, currentnya. Kalau kayak gini-gini kan biasanya nggak secara lengkap secara detail dijelasin atau dicantumkan di nameplate. Di nameplate itu biasa paling umum ya daya, tegangan, arus, udah kayak gitu aja. Yang paling penting, atau sambungannya, kutubnya, kebanyakan di nameplate itu seperti itu. Makanya browser ini dia lebih lengkap, lebih detail. Ini ada AC servo motors, brushless servo motor identification, matrix N dan C series. Nah, jadi di sini cuman untuk frame-nya ini ada standar CAC, NEMA. Ini untuk yang stainless steel ya, untuk SS. Jadi kalian nanti lihat keterangan. Jadi di bawah ada kode-kodenya. Ini untuk N dengan C series, motor size-nya ini ada yang dari 1, 2, 3, 4. Untuk winding kodenya, kode kumparannya ini ada yang 50, 75, dan lain sebagainya. Ini tadi jenis-jenis motornya. Ada yang 50, 63, 80 modelnya. Nah, ini ada motor option, deskripsinya motor nggak pakai shaft, seal, nggak. Sini ada motor dengan brake-nya. Nah, ini ada kodenya, standar metriknya ini. Ada pakai resolver, ada kabelnya itu dia tadi, nah kodenya ke bawah. Kalau dia ini dia incremental encoder with commutation 1000 PPR. Itu nanti detailnya kalau bisa nanti akan dijelaskan ketika VidCon, atau kalian bisa searching sendiri karena nanti kalian akan merangkum data-data penting terkait katalog atau brosur yang ada di psikologi nanti di share. Jadi di sini untuk ada kurva torsinya untuk tahu cara untuk membaca kinerja dari motor itu. Sebenarnya sama seperti tadi. Cuman di sini ada keterangannya untuk arus puncak motornya, kemudian di sini untuk arus puncaknya ini require itu minimal lah yang harus dicapai untuk aplikasinya itu sekian ampere, 11 ampere. Terus kemudian torsi puncak untuk aplikasinya itu berapa. Di sini berarti ini ya 8, berarti 9 Newton meter, seperti itu. Di sini ada intermittent operation area, terus ini ada continuous operation area, jadi yang bekerja secara terus menerus. Jadi kalau kalian balik ke sini yang di pemilihan motor RISE itu, dia di bagian ini requirement di bagian intermittent. Di sini berkesinambungan, ini termasuk hal yang perlu kalian perhatikan dalam pemilihan motor. Jadi intermittent operation area, seperti itu. Di sini untuk mengetahui informasi motornya itu mulai dari rate voltage atau speednya, jadi mulai dari referensi, terus pengukuran, manufakturnya, rate voltage. Di sini catatannya di sini ada beberapa tegangan yang bisa dipakai di BSM series tanpa brush. Di sini ada mulai dari 160 volt DC, 300 volt DC atau 650 volt DC yang bisa diaplikasikan. Jadi di sini desainnya ini terbatas dengan mengobservasi. Di sini mulai dari maksimum speednya, demagnetization-nya atau maksimal torsi, current limit, dan maksimum 650 volt DC. Ada motor datanya juga. Tuh, mungkin mulai dari
Di sini ada motornya as a generator. Sebagai generator dia kecepatannya 1000 rpm, terus pengukuran output tegangan puncak, pengukuran output tegangan puncaknya dan lain sebagainya. Kemudian ada motor temperatur. Di sini BSM seriesnya ini dia untuk maksimum winding temperatur suhu kumparan yang bekerja secara terus-menerus ini mencapai 155 derajat Celcius. Seperti itu. Jadi nanti kalian bisa baca-baca juga. Nah, di sini ada untuk beban. Untuk beban ada threshold capacity, terus di sini kapasitasnya ini sampai 100. Ada yang sampai 100 kapasitasnya. Kapasitas daya watt. Kemudian sini ada radial load capacity, seperti itu. Jadi kalau beban radial itu kan tadi dia beban atau gaya yang bekerja tegak lurus. Nah, itu terhadap sumbu poros. Itu. Nah, di sini ada motor connection diagramnya. Jadi sambungannya. Sini ada nomor 1 untuk thermal switch. Jadi terminal-terminalnya. Terminal bloknya. Jadi nanti nyambungin terminal switchnya di sini, kabelnya, breaknya di sini, opsional mau kalian pakai apa enggak. Terus motor leadnya ini. Nah, kalau kalian di sini kan dia makainya UVW. Nah, itu biasanya mungkin kalian lebih familiar dengan RST fasa atau L1, L2, L3 line fasa 1 2 3 seperti itu RST. Atau ada juga yang di Cina itu pakainya ABC. Nah, itu bisa aja bebas. Ada juga yang cuman pakai U1 kayak gini kan, U1, U2, U3, V2 seperti itu. Jadi bebas, cuman penamaannya aja. Mereka di sini pakainya UVW untuk urutan fasanya. Ada groundingnya juga, terus standar motor connectionnya. Jadi untuk mengkoneksikannya pun juga harus ikut konfigurasinya mereka. Jadi udah ada ketentuan konfigurasinya. Jadi nggak sembarangan. Oh, ini dicolokin sini, ini disambungin ke sini, enggak. Itu harus ikut dari konfigurasinya mereka. Makanya kalian harus perhatikan juga sambungan-sambungannya. Jangan sampai kalian salah nyambungin terjadi short atau ada gangguan-gangguan lain yang terjadi pada motor itu, adanya kerusakan motor. Di sini untuk wire color, biasanya sih kalau dari PLN itu ada hitam abu-abu, ya hitam abu-abu. Terus untuk groundnya itu yellow green. Jadi ada kabel entah ya itu kabel kuning, ada tahu zebra enggak, dia warnanya kan putih hitam. Nah, itu kabel untuk ground itu dia hijau kuning seperti itu. Jadi untuk warna kabelnya pun juga udah ditentukan di sini. Oh, mereka di sini pakainya merah dengan biru dan hitam. Jadi untuk sebenarnya warna kabel itu cuman untuk kalian tahu, oh ini standarnya mereka pakai warna kabel ini untuk fasa. Jadi ketika kalian ada maintenance motor, pengecekan atau pemeliharaan motor dan ada gangguan, kalian untuk langsung tahu, oh ini untuk kabel fasa, oh ini untuk kabel netral, ground, dan lain sebagainya. Itu untuk memudahkan kalian mengidentifikasi, oh ini kabel apa, ini sambungan apa, seperti itu. Jadi lebih mempercepat ketika kalian ada gangguan pada motor, ada kesalahan, kerusakan motor, itu bisa cepat teratasi karena kalian udah tahu, oh ini kabel untuk fasa, ini kabel untuk netral, dan lain sebagainya. Kemudian ada feedback specification. Jadi segala macam resolver, sensor, dan
lain sebagainya pun juga sambungannya tetap harus ada konfigurasinya. Di sini untuk primernya, sisi primernya sambungannya seperti ini, untuk sekundernya itu sambungannya seperti ini, power source-nya, tegangan, daya sumbernya, tenaganya. Ini menggunakan untuk rotor, electrical error-nya kurang lebih 7, kecepatannya 1. Misal orang-orang butuhnya emang detail datanya itu benar-benar harus detail banget, ya ini harus kalian perhatikan gitu, karena ini merupakan data yang penting. Tapi kalau misal biasanya orang-orang awam beli motor, ya mereka cuman melihat dari ukuran motornya, kemudian kecepatan, arus, tegangan, dayanya. Terus kan kita juga perlu mengetahui bebannya dulu, bebannya ini apa, untuk gerakin apa. Kan motor itu bisa aja ada di kipas angin, terus ada juga di mobil, motor. Nah itu kita harus tahu dulu bebannya itu apa, karakteristik dari bebannya itu seperti apa, baru kemudian kita menentukan, oh motor ini, spesifikasi motor yang dibutuhkan itu seperti ini. Seperti itu. Cuman emang kalau dari brosur ini dia lebih lengkap. Mulai dari ini sampai calculation servo motor requirements-nya juga ada nih. Jadi dia drive-nya itu secara langsung. Jadi langsung dari motor disambungin ke beban. Sini udah ada nilai perhitungannya segala macem, itu dicantumkan semua, dilampirkan. Seperti itu. Mulai dari di sini ada inersianya juga untuk silinder, bentuknya segala macam itu udah tercantum semua. Jadi untuk materialnya juga udah dijelasin pakai material apa aja, aluminium, ada yang pakai copper, ada yang pakai plastik, steel, ada yang pakai kayu, batangan wood. Oke, terus ini ada juga yang kalau misal bebannya itu gear, nyambungnya ke gear. Nah itu jadi dia ada gear drive-nya itu motor, nanti nyambung ke gear. Jadi biasanya kan ada kayak roda gerigi gitu kan di motor, itu gear. Jadi kalau nyambungnya pakai gear ini disesuaikan dulu dari motor sama gearnya ini harus nyambung. Jadi putarannya sama nanti. Baru nyambung ke beban. Jadi ada gear. Jadi ini macam-macam sambungannya motornya, mereka bisa disambung kayak gimana aja. Ini cuma perhitungan-perhitungan sih. Kalau mau dilampir kan nggak apa-apa. Kalian ngerasa ini penting untuk jadi pertimbangan kalian, karena biasanya kan kita misal di industri itu kan mereka ada yang nyambung ke gear, nggak langsung beban. Jadi ada mereka nyambungnya itu ke gearbox dulu, jadi ada gearboxnya, baru nyambung ke beban. Nah biasanya kan motor langsung nyambung beban, kayak kipas mungkin ya, itu nyambung beban ada gear juga tapi gear kecil. Di sini ada load condition yang secara langsung, ada juga yang pakai belt atau gear, ada juga yang beltnya itu pulley, jadi conveyor. Biasanya ada yang pakai conveyor juga, ada yang secara lineal, jadi cuman bentuk-bentuk penyambungan ke bebannya aja, sambungan ke beban. Kalian mau nyambungin langsung ke beban, atau ada yang pakai gear, atau ada yang pakai conveyor, ada belt. Gitu. Ini conversion tabelnya. Jadi ketika kalian mau mengkonversi dari inci ke satuan, ini kaki, 12 kaki, jadi 1 inci itu ada 12 kaki, kalian ubah ke mikro inci. Jadi di sini lengkap banget. Kalian mau ubah dari satuan watt jadi kilowatt, foot
pound per second, inch pound per second. Jadi jangan salah ya, jadi jangan bingung kalau ada inch pound atau pound inch. LBIN atau INLB itu sama aja, cuman kebalik-balik itu nggak apa-apa. Imperial dia horsepower, satuan SI standar internasional. Jadi standar imperial dengan SI ini beda. SI ini dia secara umum, standar internasional. Imperial ini dia British Imperial Unit, jadi sistem satuan unit di Amerika Serikat. Di United States juga pakainya seperti itu. Nah, ini cuman konversi nilainya aja sih. Nah, di sini juga sampai kapabilitas dari tanpa complexity. Jadi di sini udah dari programnya, baik itu secara analog, VTO, PowerLink, ini udah semuanya itu udah sesuai ketentuan. Jadi mereka udah melampirkan pakainya nanti PowerLink untuk sistem kendalinya, compact motion control drive. Jadi mereka udah cantumin semua. Kita bisa milih option mau pakai yang mana, disesuaikan sama motor yang kita ambil, kita beli, ceritanya kita pesan segala macam. Ini udah di luar dari itu sih, pemilihan motor, tapi nanti bisa kalian jadikan bahan pertimbangan dalam menentukan itu, mulai dari frame-nya, dimensinya. Ini untuk controller motornya itu, jadi mereka udah menyediakan sampai ke controllernya sendiri, sensornya, proteksinya dan lain sebagainya, itu udah dilampirkan semua dalam satu brosur. Jadi udah lengkap banget, kita sisa milih mau apa, nanti kontrolnya kayak gimana, itu sisa kalian pesan aja sesuai kebutuhan. Karena di situ juga tadi kalau nggak salah untuk ini ada yang di awal tadi itu ada keterangan bisa di stok, jadi sesuai yang udah ada dijual di pasaran, diproduksi secara umum, dan ada juga yang bisa kalian custom seperti itu. Biasanya kalau kalian beli motor bisa kayak di Shopee gitu kan, yang difotoin cuman full body motor dengan nameplate seperti itu. Ada juga ya mungkin kurang lebih seperti itu.